Hai Sobat, video kali ini Sobat Kehidupan akan bercerita. Cerita ini tentang sarang siluman ular. Ending video ini sangat mengerikan. Gimana ceritanya? Mari simak ceritanya. Cerita ini kejadiannya di tahun 2002. Ada suami istri. Ini keluarganya Pak Bowo sama istrinya. Mereka itu tinggal di salah satu desa di Sukabumi, Jawa Barat. Dan mereka tuh punya 3 orang anak, Muy. Nah, cowok, cewek, cowok. Jadi yang paling gede itu cowok, dia udah SMA. Sampai yang paling kecil tuh SD. Nah, Pak Bowo ini kayaknya kerja serabutan tapi cukup bekerja keras lah. Karena ya dia punya 3 anak gitu kan. Nah, suatu hari ada seorang juragan, Muy. Dia tuh punya tanah di daerah situ, di desanya Pak Bowo ini. Nah, terus si juragan ini nyuruh Pak Bowo buat ngegarap tanahnya. Nah, tanahnya itu tuh tanah yang ya lumayan luas, tapi emang belum pernah digarap sama sekali. Jadi kayak tanah kosong yang banyak tumbuhan-tumbuhannya, banyak pohon-pohonnya juga, dan gak pernah diapa-apain. Nah, ya biar berfungsi, jadilah disuruh si Pak Bowo ini, ya lu garap, lu bersihin, terus lu bikin kebun atau apalah biar menghasilkan gitu. Akhirnya dibikinlah sama Pak Bowo buat bikin kebun di situ. Dia buka lahan tuh di situ, dia pangkas pohonnya, dia beresin biar nantinya bisa ditanamin tumbuhan-tumbuhan yang emang menghasilkan gitu kan. Nah, pas si Pak Bowo lagi ngebuka lahan di situ di suatu siang, tiba-tiba di tengah lahan itu tuh ada batu besar gitu, Muy. Dan di atas batu besar ini tiba-tiba muncul ular kobra. Ular kobra itu cukup gede, jadi kayak kepalanya tuh sekitar seukuran tangan manusia, kayak dibuka gitu, cukup gede lah ya. Terus kayak panjangnya mungkin 1-2 meteran lah. Gara-gara kaget ngelihat ular kobra kayak gitu, Pak Bowo tuh ya karena juga takut, akhirnya ular ini dipukul pakai sekop sama si Pak Bowo sampai mati. Takutnya nih kobra nyelakain dia gitu kan. Berlanjutlah proses penggarapan lahan ini sama si Pak Bowo. Ternyata besokannya pas lagi ngegarap si lahan itu buat dibersihin, ada di salah satu pohon, Pak Bowo tuh ngelihat ada sarang ular di situ. Jadi di bawah satu pohon gitu ada sarang ular kobra dan ada beberapa telur di situ. Dan ada 1-2 ular juga di sekitar situ. Lagi-lagi Muy, gara-gara Pak Bowo takut, ya takutnya dia nyawanya nggak selamat gitu. Biar benar-benar aman, akhirnya sarang itu dibakar sama dia. Singkat cerita, lahan selesai, udah bisa ditanemin tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Dia tanam tuh kayak tumbuhan palawija, kayak singkong, kentang, dan lain-lain lah. Hampir sebulan berjalan, kejadian aneh mulai muncul nih, Muy. Setelah sebulanan itu, anaknya Pak Bowo yang paling kecil, yang SD, itu tiba-tiba kena kusta. Padahal anaknya nih gak main macem-macem, gak kemana-mana, kayak ya udah, cuman main ke sekolah sama ke rumah doang. Yang tipe anak bersih gitu ya. Dan emang rumah Pak Bowo juga bersih banget, Dan yang anehnya lagi, munculnya ini di bagian paha, betis, bagian dalam gitu. Jadi kayak kalau misalkan kena kotoran kan harusnya di bagian luar ya. Ini bagian dalam gitu loh, jadi aneh banget. Dan makin berhari-hari, kayak anehnya nih, si anak itu kayak ular ganti kulit gitu loh. Jadi kayak kulitnya ngelupas gitu. Nah, karena rumah sakit jauh, cobalah anaknya ini disembuhin pakai ramuan tradisional, kayak dikasih jamu-jamu atau kayak campuran-campuran bahan herbal gitu. Selang 2-3 hari, ternyata anaknya yang SD ini gak sembuh. Justru anaknya yang kedua itu ikutan kena. Jadi nular gitu. Nular. Ikut diobatin tuh anak yang kedua yang cewek pakai cara tradisional tadi sama. Nah, selang 3 hari ternyata makin parah. Anak yang gede juga ikutan kena. Yang SMA. Jadi 3-tiganya anaknya Pak Bowo nih kena penyakit kulit itu, Muy. Padahal lagi-lagi maksudnya anaknya Pak Bowo nih nggak pernah ada ikut ke kebun. Jadi yang ke kebun tuh kayak cuma Pak Bowo sama istrinya kadang-kadang. Tapi yang ngerjain dia. Mungkin dia kayak minta bantuan sama warga sekitar buat bantuin ngegarap lahan dan nanam-nanamin ini. Tapi intinya anak-anaknya tuh nggak ikut sebenarnya. Dan makin parah lama-kelamaan, anaknya ini nggak cuman kena penyakit kulit doang, tapi anak-anaknya tuh ngeluh sakit, sendi-sendi badan-badannya tuh ngilu katanya. Jadi kalau gerak dikit tuh sakit. Sampai ketiga anaknya ini cuman bener-bener bisa tiduran aja, Parah banget lah. Dan makin parah, kulitnya anak-anak ini kayak tadi gue bilang, beneran kayak ular ganti kulit gitu loh, ngelupasnya parah banget. Nah, anak-anaknya Pak Bowo ini udah sempet dibawa ke puskesmas yang emang jauh juga. Jadi kayak ya udahlah, obat tradisional nggak ngaruh nih.
dibawa ke puskesmas juga. Tapi gak ngaruh, gak sembuh-sembuh juga gitu loh. Gak ada tanda-tanda membaik sama sekali anak-anaknya. Padahal udah dikasih obat tuh. Dan itu udah semingguan lebih. Akhirnya Pak Bowo mutusin lah buat pergi ke orang pintar yang ada di daerah rumahnya dia. Kita sebut aja nama orang pintar ini Kang Deden ya. Pak Bowo datang ke rumahnya Kang Deden, dia minta pertolongan. Dan akhirnya datanglah si Kang Deden ini ke rumahnya Pak Bowo. Dia meriksa si anaknya ini kenapa, dia cek-cek rumahnya, dia cek juga keadaan anak-anaknya Pak Bowo. Nah di situ si Kang Deden ini kayak jampe-jampe gitu di dalam rumahnya Pak Bowo, dan ternyata benar anak-anaknya ini kena penyakit kulit itu ada hubungannya sama membabalkan lahan yang dilakuin sama Pak Bowo. Kok bisa? Nah ternyata sarang ular yang dibakar sama si Pak Bowo ini itu tuh tempatnya siluman ular, Muy. Nah, Wow. Berarti yang dilihat sama Pak Bowo itu siluman. bener. Anjir. Nah ternyata kayak si sarang itu kayak semacam rumah atau istananya si siluman ular ini. Dan telur-telur itu ya anaknya si siluman ini gitu loh. Dan menurut keterangan si Kang Deden, ular yang pertama dilihat sama Pak Bowo yang di atas batu itu adalah penunggu di sana, kayak rajanya lah ibaratnya. Yang dia bunuh, Bi. Iya, yang si siluman ini. Nah Kang Deden juga bilang, sekarang anak-anaknya itu sukmanya, jiwanya itu lagi disembunyiin sama si siluman ini. Anjir. Makanya anak-anaknya mungkin nggak bisa gerak ya. Kang Deden bilang kalau anak-anaknya mau disembuhin, Pak Bowo harus bayar pakai sesajen. Jadi Pak Bowo ini harus nyiapin sesajen khusus. Ada 3 ekor kambing, dan kambingnya ini harus kambing kendit. Apa tuh, Bi? Jadi kambing kendit tuh kambing yang seluruh badannya hitam, tapi di bagian perut sampai punggungnya tuh selingkeran tuh warna putih. Oh, jadi putihnya tuh ngelingker badannya dia itu di bagian perutnya. Iya, kalau lo googling pasti langsung ketemu sih kambing kendit tuh kayak gimana. Oke. Nah prosesnya Ji ini gimana? Jadi Kang Deden bilang kalau Pak Bowo tuh cari dulu kambingnya 3 ekor. Nanti kalau udah ada dibawa ke tempat saya, ke tempat Kang Deden. Dipakai tuh semua tabungannya si Pak Bowo ini. Yang penting anaknya sembuh dulu lah. Istrinya Pak Bowo pun bilang, ya udah nurutin aja karena makin kesini anak-anaknya makin parah gitu kan. Anak-anaknya ya cuma bisa ngerayap, bener-bener seakan-akan jadi kayak ular gitu loh. Serem banget. Anaknya bisa gerak tapi kayak cuman ngerayap gitu. Iya. Kasian banget kan, gak bisa berdiri sama sekali. Udah tuh dilakuin lah sama si Pak Bowo ini. Dia beli kambingnya, dapet tuh 3 ekor kambing kendit. Karena mahal juga setahu gue kambing kendit ini. Dibawa tuh ke tempatnya Kang Deden. Udah nih, saya harus gimana, kata Pak Bowo. Nah jadi prosesnya tuh lumayan effort sih. Dan sorry ini agak disturbing ya si ritualnya. Jadi 3 ekor kambing kendit ini harus dibawa sama Pak Bowo ke sarang ular, tempat dia ngebakar si sarang ular ini, ke lahannya dia. Terus kambingnya ditaruh di sana, diikat biar nggak lari. Sambil Pak Bowo itu kayak berdoa-doa, kayak ya aji-ajian dan ngelakuin mantra-mantra yang udah dikasih sama si Kang Deden lah. Pak Bowo ini harus sendiri kan? Sendiri dia ngelakuinnya. Udah tuh dia harus ngelakuin itu sampai tengah malam. Dari kayak sekitar abis Isya dia ke tempat lahannya, terus dia doa-doa mantra-mantra di situ sampai tengah malam. Setelah tengah malam, Pak Bowo bawa pulang tuh kambingnya, kambing 3 ekor itu ke rumahnya. Dan dia harus sembelih si kambing itu 3-3-nya di dalam rumahnya. Nah terus darah pertama yang ngalir dari kambing yang disembelih sama Pak Bowo itu harus ditampung, disimpan. Terus darah yang lain yang sisanya itu dibalurin ke seluruh badan anak-anaknya kecuali bagian kepala. Aduh. Jadi si anak-anaknya ini ya dibalurin darah kambing dari leher sampai ke bawah. Udah tuh, abis itu jantung kambingnya ini 3-3-nya itu harus ditanam di sarang ular yang dibakar. Dan itu harus didiemin sampai subuh. Jadi anak-anak ini pun sampai subuh nggak boleh mandi, nggak boleh bilas. Berlumuran darah gitu. Berlumuran darah kambing bahkan. Amis banget kan. Dan setelah udah lewat subuh baru tuh anak-anaknya boleh dimandiin. Dan dimandiinnya pun harus pakai air kembang. Itu bener-bener dilakuin sama Pak Bowo, dibantu sama istrinya berdua doang buat mandiin anak-anaknya ini. Nah anehnya Nat, Muy, kulit-kulit keras si anak-anaknya ini langsung pada rontok. Bener-bener rontok, lepas semua. Dan anak-anaknya di pagi hari udah langsung bisa beraktivitas, bisa jalan kayak orang normal biasa. Gokil banget kan? Udah tenang banget tuh Pak Bowo di situ. Bener-bener kayak ya dia seneng lah dan tenang banget karena anak-anaknya udah beneran pada sembuh gitu kan. Tapi ternyata nggak sampai situ Nat, Muy. Belum selesai masalahnya. Ternyata keadaan anak-anak yang normal ini cuma bertahan 35 hari. Jadi sesajen dan ritualnya itu yang kemarin dijalanin sama si Pak Bowo, itu tuh dijalanin di Selasa Kliwon. Nah, Selasa Kliwon berikutnya itu muncul 35 hari setelahnya dalam kalender Jawa. Dan ternyata di 35 hari setelahnya, di Selasa malam Kliwon itu, di malam itu tuh keadaannya Pak Bowo nggak mikir apa-apa, kayak ya udah tenang aja gitu kan.
Dia lagi duduk-duduk tuh malam-malam di depan rumahnya dia sambil dengerin radio jam 8-an abis isya. Sendirian tuh, anak-anak udah pada tidur, istrinya juga di dalam. Tiba-tiba di malam kayak gitu, dari radionya Pak Bowo tuh kayak kedenger kresek-kresek gitu. Terus nggak lama Pak Bowo nih nyium bau kambing nyengat banget. Aduh. Padahal jarak antar rumah tetangga tuh jauh banget ya. Mungkin dia mikir ini mungkin tetangga gua gitu punya kambing, tapi ya jauh banget. Sebenarnya kayak jaraknya 50 meteran lebih lah antara rumah dia sama tetangganya. Jadi kayak aneh banget. Tiba-tiba jam 8 malam ada bau kambing nih nyengat banget gitu kan. Dan walaupun dia ngira tetangganya ada yang punya kambing, tiba-tiba nggak mungkin malam. Dan setahu dia pun dari kemarin-kemarin nggak ada yang punya kambing tetangganya dia gitu. Dan entah kenapa Pak Bowo tuh di situ merinding banget. Karena tiba-tiba dia keinget lah sebulan lalu waktu dia ngurusin sesajen buat anak-anaknya itu ya dia kayak keinget aja tiba-tiba. Wah, gue bulan lalu abis ngurusin si kambing ini gitu, kayak kebayang serem-seremnya dan panik-paniknya dan takut-takutnya dia gitu loh. Masuklah Pak Bowo ke dalam rumah. Dia masuk ke dalam kamarnya, dia tanya ke istrinya, "Bu, nyium bau kambing gak?" Ternyata istrinya nyium juga. Nah, gak lama dari obrolan mereka itu, kedengeran kayak ada suara kayak kresek-kresek gitu. Kayak suara daun kena sesuatu. Bayang gak sih lu? Tapi dari dalam rumah mereka suaranya. Panik dong Pak Bowo sama istrinya, takut maling atau orang jahat gitu kan. Dicek sekitaran rumah, gak ada apa-apa. Pas sampai Pak Bowo di depan kamar anak yang cewek, si anak tengahnya itu, Pak Bowo ngedenger ada suara kambing dari dalam kamar anak yang cewek. Dibuka pintunya, gak ada apa-apa. Anak yang cewek itu tidur aja. Cobalah dicek ke kamar anak yang cowok. Dua-duanya sekamar tuh. Sampai di depan kamar anak yang cowok, Pak Bowo denger jelas banget ada suara kambing. Tapi suara kambingnya tuh kayak lagi disembelih. Oh, yang kayak Jadi kayak sekarat gitu. jadi kayak embe, tapi maksudnya kayak ketahan gitu suaranya. Dan Pak Bowo kebayang lagi dong, pas dia lagi nyembelih kambing itu kan kayak adalah rasa-rasa takutnya gitu. Wah, merinding banget tuh Pak Bowo di situ. Dibukalah kamar anaknya kan, yang cowok. Tapi untungnya nggak ada apa-apa. Aman aja tuh anaknya, dua-duanya tidur. Belum nggak ada kambing juga nggak ada. Kambing juga nggak ada, aman-aman aja Moy. Nah, gara-gara takut kayak gitu dia parno kan. Besok paginya Pak Bowo sama istrinya datengin tuh ke rumahnya Kang Deden. Dia nanya, ini kenapa kok rumah gue masih ada masalah, harusnya kan udah selesai gitu kan. Tapi ternyata Kang Deden ini gak ada di rumah. Istrinya Kang Deden bilang, Kang Deden ini lagi ada kerjaan di luar kota dan baliknya tuh masih lama. Akhirnya istrinya Kang Deden bilang lah, dikasih dua pilihan. Either ya Pak Bowo itu nungguin Kang Deden buat pulang tapi masih lama, atau dia samperin gurunya si Kang Deden ini. Ya karena butuhnya cepet, akhirnya Pak Bowo pergilah ke gurunya Kang Deden ini. Berarti lebih sakti lagi tuh. Lebih sakti lagi Moy. Diceritain lah dari hulu ke hilir tuh semuanya ke gurunya si Kang Deden ini. Kita sebut aja namanya Kimoyo ya. Oke. Ngedenger cerita kayak gitu, Kimoyo marah. Kenapa kok kamu turutin? Karena sekalinya kamu turutin sesajen siluman, dia bakal minta terus. Tapi ya gimana? Pak Bowo bilang, kata Kang Deden, ya gak ada cara lain buat nyelamatin anaknya kan. Dari situ akhirnya Kimoyo ikutlah ke rumahnya Pak Bowo. Dia terawang sekitar rumahnya. Terus Kimoyo bilang, ini siluman ularnya memang masih ada di rumah kamu. Wah, bingung kan Pak Bowo. Ternyata kata Kimoyo, masalahnya tuh muncul dari kambing gendit yang dipakai sama si Pak Bowo buat jadiin sesajen itu. Karena buat dapetin kambing genditnya ini, ternyata Pak Bowo itu minjem duitnya si juragan. Karena duit dia gak cukup. Saking mahalnya. Nah, gue nggak tahu ini kenapa ya, tapi kata Kimoyo, kambing yang dia pakai ini belum siap dijadiin sesajen ternyata. Nah, entah karena kambingnya emang nggak memenuhi syarat si siluman ini yang benar gitu ya, atau karena memang dia belum melunasin utangnya gitu kan. Tapi Pak Bowo bilang dia udah ngelunasin utangnya ke si juragan ini udah 3 minggu setelah kejadian sesajen kambing gendit itu. Jadi gue nangkepnya si siluman ini tuh kayak nyari kesalahan si Pak Bowo gitu loh. Kayak syaratnya disusahin gitu. Padahal ya kalau misalkan in general udah dapet aja kan syarat-syaratnya gitu kan. Terus gimana solusinya, kata Pak Bowo? Kimoyo bilang, pokoknya hari ini juga kamu harus dapetin ayam cemani. Dimasak ingkung dan disajiin. Itu buat sesajennya tuh. Buat sesajennya, buat gantiin si syarat-syarat yang gak dipenuhi itulah intinya. Ya kayak yang lu bilang Nat, ayam cemani mahal kan. Nah, dia ngelaksanain ritual ini berhasil. Cuman itu bertahan 35 hari Nat. Sama. Bener-bener kayak Selasa Kliwon berikutnya, di bulan berikutnya
kejadian lagi. Dan setiap 35 hari Pak Bowo dan istrinya tuh harus nyiapin sesaji itu terus. Anjing. Si ayam cemani ini mahal banget kan. Udah mulai nggak kuat tuh Pak Bowo, kayak ya udahlah, dia bener-bener pengen nyelesain ini semua gitu. Gimana caranya dia bisa bener-bener sembuh, keluarganya aman-aman aja tanpa dia harus ngelakuin ritual ini terus dan ngasih makan si siluman ini terus gitu loh. Akhirnya dikasih solusi sama Kimoyo. Mereka sekeluarga mandi di pantai selatan dan berdoa di sana. Untungnya berhasil lah, Moy. Bener-bener udah lewat semuanya, udah selesai. Cuma setelah itu saking traumanya, Pak Bowo ini udah bener-bener gak mau lagi lanjutin buat menggarap si lahan juragan itu. Karena kayak dia ngerasa kalau misalkan dia lanjutin, dia gak mau ngambil resiko buat dapet si masalah-masalah itu lagi lah. Dia bilang ke Pak Juragan, ya kalau bapak mau garap sendiri silakan, atau kasih ke orang lain, saya udah gak kuat. Dia bilang gitu. Karena dia udah gak mau lagi tuh berurusan sama si hal-hal yang kayak gini lagi. Berarti sebenarnya Biang Keroknya karena pertama kali dia ngasih sesajen itu salah ya? Kalau yang gue lihat ya, lu ganggu si tempat si siluman ini, dan lu kayak seakan-akan dalam tanda kutip bikin perjanjian sama siluman. Itu sih yang udah salahnya menurut gue. Tapi kan sebenarnya si Pak Bowo itu juga nggak tahu kan kalau misalkan ternyata dia tuh kayak bikin perjanjian gitu, Bi. Bener. Walaupun di awalnya juga dia sebenarnya bunuh ular juga nggak tahu ularnya ternyata makhluk halus atau siluman gitu kan.